Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raswati Nafitasari dari Prodi D3 Teknik Elektronika dengan NIM 2202010118. Di sini, saya akan membahas perawatan dan perbaikan pada proyektor. Proyektor adalah alat optik yang digunakan untuk memproyeksikan gambar ke layar atau permukaan datar lainnya. Gambar yang diproyeksikan bisa berupa gambar diam, video, atau presentasi. Untuk lebih jelasnya, proyektor ini berfungsi untuk presentasi, contohnya di bidang pendidikan. Di lingkungan pendidikan, proyektor membantu guru dalam menyampaikan materi pelajaran dengan lebih interaktif dan visual sehingga memudahkan pemahaman siswa atau mahasiswa. Lalu untuk hiburan di rumah, proyektor juga digunakan untuk menonton film, bermain video game, atau menampilkan konten multimedia lainnya di rumah, memberikan pengalaman layar lebar seperti di bioskop. Karena jika hanya nonton di televisi, layar yang ditampilkan tidak sebesar ketika kita menggunakan proyektor. Untuk acara-acara lainnya, yaitu acara pertunjukan, contohnya pada saat acara besar seperti konser, pertunjukan teater, atau acara olahraga, proyektor digunakan untuk menampilkan gambar atau video kepada para penonton. Contohnya ketika kita menonton sepak bola, ketika penonton itu sangat berjumlah lebih dari satu atau banyak, maka proyektor lebih tepat digunakan untuk menontonnya. Selanjutnya, di sini ada bagian-bagian proyektor. Yang pertama, di sini ada tabung proyeksi. Tabung proyeksi ini berfungsi sebagai wadah untuk sumber cahaya dan panel proyeksi. Tabung ini biasanya terbuat dari kaca atau plastik dan memiliki bentuk yang bervariasi tergantung jenis proyektornya. Lalu yang kedua, di sini ada lampu proyeksi. Lampu proyeksi ini menghasilkan cahaya yang digunakan untuk menerangi gambar yang akan diproyeksikan. Jenis lampu yang umum biasa digunakan pada proyektor yaitu lampu halogen, lampu LED, dan laser. Lalu di sini ada reflektor. Reflektor ini memiliki fungsi yaitu untuk memantulkan cahaya dari lampu proyeksi ke panel proyeksi ke arah sini. Jadi reflektor ini seperti cermin atau logam. Ini bentuknya seperti ini. Selanjutnya di sini ada lensa Jokies. Lensa Jokies ini mengarahkan cahaya dari panel proyeksi ke lensa pembesar, sehingga bisa diatur mau kecil atau besarnya gambar yang akan ditampilkan. Lalu di sini ada lubang pendingin. Lubang pendingin ini memungkinkan untuk udara masuk dan keluar dari proyektor untuk mendinginkan komponen internalnya. Lubang pendingin ini biasanya terletak di bagian samping atau belakang proyektor. Selanjutnya di sini ada film slide. Nah, film slide ini hanya untuk proyektor OHP. Film slide ini berisi gambar atau teks yang ingin diproyeksikan. Film slide terbuat dari plastik transparan dan diletakkan di atas panel proyeksi. Selanjutnya di belakang sini ada lensa pembesar. Lensa pembesar ini untuk memperbesar gambar yang diproyeksikan dari panel proyeksi ke layar. Lensa pembesar ini dapat disesuaikan mengubah ukuran gambar yang diproyeksikan. Jadi bisa diatur melalui lensa pembesar ini gambar yang ingin kita tampilkan sebesar apa. Lalu di sini ada yang terakhir ada kisi pendingin. Kisi pendingin ini untuk membantu mendinginkan proyektor
dengan menarik udara panas keluar dari proyektor atau plastik. Jadi kisi pendingin ini tuh terbuat dari plastik atau logam dan terletak di bagian belakang proyektor. Selanjutnya di sini ada kerusakan umum pada proyektor. Yang pertama ada masalah overheating atau panas berlebihan. Penyebabnya yaitu siklus udara buruk, ventilasi tertutup, dan kipas rusak. Jadi untuk mengatasi solusinya pada saat terjadi overheating ini bisa dilakukan pendinginan, yaitu menyalakan kipas yang ada di proyektor. Dengan begitu udara yang ada di dalam proyektor akan keluar. Selanjutnya yang kedua ini ada layar tampilan buram atau tidak fokus. Penyebabnya itu lensa kotor atau ini intinya yaitu tampilan buram ini disebabkan oleh lensa yang kotor. Solusinya bisa kita mengelap lensanya terlebih dahulu. Lalu yang ketiga ada lampu mati atau tidak menyala. Penyebabnya biasanya yaitu umur lampu habis atau balas lampu rusak. Yang keempat, tidak ada gambar atau sinyal input. Penyebabnya kabel koneksi longgar atau rusak dan input salah. Di sini ada perawatan proyektor. Yang pertama, membersihkan proyektor. Pada saat membersihkan bagian lensa, gunakan kain microfiber yang bersih dan kering untuk membersihkan lensa proyektor. Hindari menggunakan tisu atau kain kasar karena dapat menggoris lensa. Untuk bagian luar lensa bisa menggunakan brush halus. Jadi pada saat membersihkan lensa proyektor ini diusahakan menggunakan kain microfiber karena jika kita menggunakan seperti tisu atau benda lainnya dikhawatirkan akan merusak lensa tersebut atau terjadi goresan sehingga akan merusak tampilan gambar yang akan ditampilkan oleh proyektor. Yang kedua di sini untuk bagian filter udara. Bersihkan filter udara proyektor secara rutin minimal sebulan sekali. Filter udara yang tersumbat dapat menyebabkan proyektor menjadi panas dan rusak. Nah, di sini kita harus rutin membersihkan ventilasi udara atau filter udara ini. Karena jika tersumbat, maka aliran udara yang akan masuk atau keluar dari proyektor itu akan terhambat sehingga menyebabkan overheating seperti yang tadi penyebab kerusakan proyektor. Lalu di sini ada perawatan pada bodi proyektor. Gunakan kain microfiber yang bersih dan kering untuk membersihkan bodi proyektor. Hindari menggunakan cairan pembersih yang keras. Ya, seperti ini. Mengapa sih tidak disarankan menggunakan cairan pembersih yang keras? Karena takut merusak bagian-bagian atau komponen dalam yang ada di proyektor. Jadi disarankan menggunakan kain microfiber yang bersih dan kering untuk membersihkan bodi proyektor. Selanjutnya yang kedua di sini yaitu menggunakan proyektor dengan benar. Perawatan menggunakan proyektor dengan benar ini yaitu contohnya hindari menyentuh lensa. Sentuhan jari pada lensa dapat meninggalkan sidik jari yang dapat mengganggu kualitas gambar. Seperti yang tadi di awal, jika kita menggunakan kain seperti kainnya bukan microfiber tetapi kain kering atau tisu kering, itu kan kasar, jadi berkemungkinan akan merusak lensa atau terjadi goresan. Sama halnya seperti tangan kita. Tangan ini sidik jari, ini bisa saja menempel di lensa-lensa itu. Jadi disarankan untuk tidak menyentuhnya. Lalu di sini ada
matikan proyektor dengan benar. Jangan mencabut kabel power proyektor saat masih menyala. Tunggu hingga proyektor benar-benar mati sebelum mencabut kabel power. Jadi di sini untuk selalu mengingat kita bahwa proyektor ini jika proyektor belum benar-benar mati, maka jangan dulu untuk terburu-buru mencabut kabelnya. Lalu yang ketiga di sini ada gunakan kabel yang berkualitas. Gunakan kabel yang berkualitas baik untuk menghubungkan proyektor ke perangkat lain. Kenapa sih kita harus menggunakan kabel yang berkualitas baik? Karena jika kita menggunakan kabel yang berkualitas baik, diharapkan itu dapat menjaga proyektor agar tetap baik gitu keadaannya. Karena jika kabelnya ini tidak baik atau yang sudah terkelupas atau apa, itu takut menyebabkan konslet atau error pada proyektor. Lalu di sini ada atur suhu ruang. Pastikan suhu ruangan tidak terlalu panas atau dingin. Suhu ruangan yang ideal untuk menggunakan proyektor yaitu antara 20 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Jaga jarak proyektor dari layar. Layar yang ideal tergantung pada jenis proyektor dan ukuran proyektor. Kenapa sih proyektor tidak boleh terlalu panas atau terlalu dingin? Jadi pada saat proyektor diletakkan di suhu ruang yang panas, maka udara yang masuk itu akan panas, jadi proyektor bisa cepat panas. Atau jika keadaannya dingin, proyektor ini bisa saja nge-lag. Jadi suhunya itu bagusnya itu antara 20 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Selanjutnya di sini perawatan proyektor yang ketiga yaitu ada menyimpan proyektor. Gimana sih kita harusnya menyimpan proyektor yang baik? Simpan proyektor di tempat yang aman. Simpan proyektor di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan anak-anak. Terus yang selanjutnya, gunakan penutup proyektor. Gunakan penutup proyektor saat tidak digunakan untuk melindungi proyektor dari debu-debu dan kotoran. Hindari menyimpan proyektor di tempat yang lembab atau berdebu karena dapat menyebabkan kerusakan pada komponen internal proyektor. Jadi setelah kita menggunakan proyektor atau setelah membersihkan proyektor, lebih baik ditaruh di tempatnya sehingga dapat terhindar dari debu-debu yang menempel. Hal ini dapat menjaga proyektor agar tetap terawat. Selanjutnya, di sini ada perbaikan proyektor. Pada perbaikan proyektor ini, yang pertama ada ketika saat proyektor ini gambar pada proyektornya buram, hal yang harus kita lakukan yaitu bersihkan lensa proyektor, sesuaikan fokus proyektor. Jika tetap buram, maka ganti lampu proyektor. Jadi ketika proyektor ini buram lensanya, kita bisa bersihkan dulu lensanya dengan menggunakan kain microfiber. Lalu jika tetap buram, maka kemungkinan itu lensanya bermasalah, jadi bisa diganti dengan lampu proyektornya. Lalu yang kedua di sini ada ketika proyektor mengeluarkan suara bising. Apa sih yang harus kita lakukan? Pada saat proyektor mengeluarkan suara bising, kita bisa membersihkan filter udara proyektor. Periksa kipas proyektor. Kipas proyektor kemungkinan perlu diganti. Jadi ketika suaranya ini bising, kemungkinan filter udaranya ini tersumbat. Jadi bisa kita periksa dulu, lalu kita periksa juga kipas proyektornya, karena kipas proyektor yang mengatur udara masuk dan keluar. Kipas proyektor mungkin perlu diganti jika suaranya ini tetap bising. Lalu keadaan yang ketiga yaitu pada saat proyektor mati sendiri. Pertama-tama kita harus pastikan dulu ventilasi proyektor tidak terhalang. Lalu periksa pengaturan suhu proyektor. Apakah
suhunya terlalu panas. Lalu yang ketiga yaitu reset proyektor ke pengaturan pabrik. Kita reset lagi ke pengaturan pabrik untuk memulai proyektor seperti semula. Lalu perbaikan yang keempat yaitu ada proyektor tidak mau menyala. Kita pastikan dulu nih, kabel proyektor terhubung dengan benar atau tidak. Bisa jadi kabel proyektor ini belum terhubung sehingga proyektor tidak mau menyala. Lalu kita cek juga periksa lampu proyektornya, apakah lampunya masih berfungsi dengan baik atau tidak. Lalu perhatikan juga kipas proyektornya mungkin tersumbat debu, karena kipas proyektor yang tersumbat debu bisa menghalangi kinerja proyektor itu sendiri. Nah, di sini perawatan dan perbaikan adalah hal yang penting untuk dilakukan karena dapat membantu memperpanjang usia pakai, meningkatkan keandalan, dan meningkatkan keselamatan aset, mesin, atau peralatan. Hal ini juga dapat membantu mengurangi biaya. Meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan nilai aset. Selain itu, perawatan dan perbaikan juga dapat membantu memenuhi peraturan dan meningkatkan citra perusahaan. Mengapa? Jadi dari sini dapat disimpulkan bahwa perawatan dan perbaikan ini harus kita lakukan untuk memperpanjang usia alat itu sendiri. Dengan kita mengikuti tips-tips tadi untuk merawat proyektor, hal ini dapat menjadi harapan bahwa proyektor ini sendiri dapat dipakai untuk jangka yang lebih panjang lagi. Terima kasih. Sekian, itu saja pembahasan perawatan dan perbaikan pada proyektor yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.